24 jam hari ini. Cuaca panas yang melanda kota Palembang dalam sepekan terakhir ini berimbas pada meningkatnya penjualan air cooler hingga kipas angin uap. Bahkan di S Hardware Palembang Square, air cooler dan kipas angin uap untuk tipe tertentu sudah habis terjual. Penjualan air cooler dan kipas angin uap sejak 1 bulan terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Manajer on duty S Hardware Palembang Square Mall, Ria, mengatakan peningkatan penjualan sudah terjadi sejak bulan Ramadan. Hal ini disebabkan cuaca panas yang melanda warga Palembang sejak beberapa bulan terakhir. Dalam satu hari, sambung Ria, pihaknya bisa menjual 5 unit air cooler. Untuk harganya sendiri dijual mulai dari 1 jutaan hingga 2 jutaan. Selain itu, konsumen juga diberikan banyak pilihan besaran watt mulai dari 40 watt hingga 110 watt. Selain air cooler, konsumen juga banyak mencari kipas angin uap yang dijual mulai dari 1 jutaan dengan ukuran kipas 16 inci. Dengan peningkatan penjualan tersebut, sudah 1 bulan ini diakuinya untuk stok air cooler dan kipas angin uap untuk tipe tertentu habis dibeli konsumen. Ada beberapa tipe produk yang habis dan kosong, terus setiap harinya itu penjualan itu bisa sampai 5 pieces. Harganya bervariatif mulai dari 1 juta, ada yang sampai 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung tipe sama brandnya. Selain air cooler ini kita punya kipas portable, kayak kipas uap itu juga sama penyejuk udara juga, lebih dingin dari kipas angin biasa. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, dualisme PSHT di tingkat pusat berimbas terjadi perpecahan di cabang Lahat, namun setelah putusan Mahkamah Agung, PSHT yang sah secara hukum yakni berasal dari Madiun. Perpecahan persaudaraan Setia Hati Trate dari pusat juga terbawa-bawa ke cabang Lahat. Hal itu berdampak terhadap jalannya organisasi tersebut yang memang telah berdiri sejak tahun 1922. Ketua PSHT Lahat Sutomo mengaku sempat terjadi dualisme kepemimpinan di Lahat yang dipegang salah satu kader. Hal tersebut tentunya berimbas kepada pecahnya kepemimpinan PSHT di Lahat dan menyebabkan sebagian anggota terpecah dua. Namun setelah ada kejelasan dan putusan Mahkamah Agung pada 25 Januari lalu, PSHT yang sah secara hukum yakni di bawah kepemimpinan pusat Murjoko, sementara cabang Lahat dipegang dirinya. Dia juga mengaku sebagian besar anggota mulai kembali ke pengurusan yang sah secara hukum, sehingga penggunaan harta kekayaan dan intelektual di luar ketentuan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Pada hari ini kami ingin mengumumkan kepada masyarakat di Kabupaten Lahat bahwa PSHT yang sah secara hukum yang sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung adalah PSHT di bawah kepengurusan kami. Kalaupun ada PSHT di luar itu, ya kami mengharapkan untuk segera kembali, kami siap menerima dengan terbuka. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Puluhan hektar sawah tak ada hujan di Desa Batinsari, Kecamatan Martapura terancam kekeringan. Hal ini disebabkan sudah lebih 1 pekan tidak turun hujan, sementara para petani dalam mendistribusikan air hanya mengandalkan air hujan. Hamparan sawah berwarna hijau terlihat di sepanjang mata memandang. Meski sawah terlihat sehat, para petani di Desa Batinsari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur merasa khawatir dikarenakan sudah lebih sepekan tidak turun hujan. Sementara lahan sawah seluas 50 hektar tersebut hanya mengandalkan hujan untuk mendistribusikan air di area persawahan. Salah seorang petani, Prapto, mengatakan puluhan hektar tanaman padi secara geografis lokasinya berada di daerah dataran tinggi. Sawah tersebut terancam kekeringan karena sudah lebih 1 pekan tidak hujan. Akibatnya, meski kondisi sawah tetap hijau, namun dia menilai air sudah tidak mengalir lagi. Kita memang di sini ada kali, Pak. Nah, kalau kata daerah sini namanya kali. Nah, memang keadaan sekarang masih kering. Nah, tapi kemarin ada wacana dari Bupati akan diadakan di sini sumur bor. Tinggal nunggu aja sih, waktunya yang akan
nanti dibuat sumur bor di sini. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dibantu kepolisian dan Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban terhadap 12 kepala keluarga yang menghuni rumah dinas Pomda 2 Sriwijaya. Pengosongan dilakukan karena rumah dinas tersebut termasuk dalam barang milik negara sehingga diperuntukkan bagi prajurit aktif. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dibantu anggota polisi dan Satpol PP Kota Palembang sejak pagi tadi mendatangi rumah dinas Pomdam 2 Sriwijaya di Jalan Angkatan 66 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Kedatangan ratusan prajurit ini untuk melakukan penertiban dengan pengosongan 12 rumah dinas di komplek perumahan militer tersebut. Dari hasil pantauan, pintu masuk komplek rumah dinas Pomdam 2 Sriwijaya ditutup dengan menggunakan pembatas jalan dan dijaga personil Pomdam 2 Sriwijaya. Kegiatan penertiban dilakukan dengan negosiasi terhadap penghuni rumah. Selanjutnya, penghuni rumah membawa barang milik mereka. Sementara truk militer tetap standby untuk membantu warga mengangkut barang. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel CAJ Jono Marjono menjelaskan, proses penertiban penghuni rumah dinas sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelumnya pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama sejak tanggal 16 Oktober 2020. Kemudian kembali melayangkan surat peringatan kedua tertanggal 3 November 2020 dan surat peringatan ketiga tertanggal 23 November 2020 dan terakhir melayangkan surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah dinas pada tanggal 27 Mei tahun 2021. Namun karena pemberitahuan tidak dihimbau, pihaknya melakukan penertiban dengan tetap mengedepankan humanis dan kekeluargaan. Lebih jauh, kata Kolonel Marjono, pengosongan dilakukan lantaran rumah dinas tersebut masuk ke dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, sehingga diperuntukkan untuk prajurit yang aktif. Kami di sini melaksanakan secara humanis, kekeluargaan, ada pemanggilan, terus kita lemparkan juga surat peringatan satu, peringatan kedua, ketiga, sampai ada pemberitahuan. Diharapkan untuk menghiraukan surat tersebut kepada warga. Dari 12 keluarga, alhamdulillah semuanya secara kondusif mau meninggalkan. Karena memang perubahan ini termasuk dalam aturan perubahan golongan 2, di mana perumahan militer di sini diperuntukkan bagi prajurit yang aktif. Sebelumnya, salah seorang penghuni rumah dinas Pomdam 2 Sriwijaya, Megawani, mengaku memegang surat penghapusan rumah dari daftar registrasi Rumdim Angkatan Darat. Surat tersebut ditandatangani oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Tri Sutrisno. Reporter dan juru kamera Trisna Rusli, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan